Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar kami yang berjudul Optimasi Alokasi Pengiriman Bantuan Pasca Bencana Gempa Bumi di Jawa Barat, Studi Kasus BPBD Jawa Barat. Dengan saya sendiri, Regius Alvania, dan rekan-rekan saya, Margareta Yesi dan Aira Fahril. Selanjutnya, pada hasil pengerjaan kami terdapat 5 chapter yang terdiri dari identifikasi permasalahan, formulasi model matematis, penyelesaian model, what if analisis, dan rekomendasi. Selanjutnya masuk pada chapter pertama, identifikasi permasalahan. Latar belakang permasalahan distribusi bantuan logistik bencana di BPBD Jawa Barat. BPBD Jawa Barat sendiri memiliki tugas untuk mendistribusikan berbagai jenis bantuan seperti sembako, obat-obatan, air bersih, dan kebutuhan darurat lainnya ke alokasi terdampak bencana serta secara cepat dan merata. Namun, di sisi lain, BPBD juga harus memastikan bahwa proses distribusi tersebut dilakukan dengan biaya operasional yang efisien tanpa mengurangi tingkat pelayanan kepada masyarakat. Pada ilustrasi di sebelah kiri, terlihat jaringan distribusi bantuan yang menghubungkan beberapa gudang dengan lokasi pengungsian, di mana setiap lokasi memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sehingga diperlukan keputusan distribusi yang tepat agar bantuan dapat disalurkan secara optimal. Berdasarkan analisis kebutuhan, terdapat beberapa aspek yang dikategorikan sebagai aspek penting dan tidak penting dalam pengambilan keputusan distribusi. Pada kategori penting dan mendesak, terdapat dua fokus utama, yaitu memastikan alokasi gudang mampu memenuhi 100% kebutuhan pengungsi, serta melakukan pengendalian biaya distribusi bantuan. Kedua aspek ini menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan kepada korban bencana. Sementara itu, pada kategori penting namun tidak mendesak, terdapat kebutuhan untuk memprediksi kapasitas gudang dan menyusun skenario kesiapsiagaan bencana. Kedua aspek ini penting untuk perencanaan jangka panjang, namun tidak secara langsung memengaruhi proses distribusi pada saat kondisi darurat berlangsung. Kemudian, pada kategori tidak penting namun mendesak, terdapat kebutuhan penyesuaian rute distribusi bantuan serta analisis pola kebutuhan bantuan. Aktivitas ini mendukung efektivitas distribusi, tetapi bukan faktor utama dalam menentukan keberhasilan pemenuhan kebutuhan korban. Sedangkan pada kategori tidak penting dan tidak mendesak, seperti penambahan armada distribusi secara permanen dan pengalokasian bantuan berdasarkan wilayah dengan kebutuhan rendah, tidak menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada optimasi distribusi bantuan untuk memastikan seluruh kebutuhan pengungsi dapat terpenuhi dengan biaya distribusi yang minimum melalui pendekatan optimasi matematis. Next. Pada tahap awal penelitian diperlukan data supply dan demand sebagai input model optimasi distribusi bantuan. Tabel pertama menunjukkan kapasitas maksimum bantuan yang tersedia pada setiap gudang BPBD, di mana terdapat 5 gudang, yaitu Gudang Bandung, Purwakarta, Cianjur, Garut, dan Tasikmalaya. Berdasarkan kapasitas terbesarnya dimiliki oleh Gudang Bandung sebesar 800 ton dan yang terkecil adalah Gudang Garut sebesar 500 ton. Selanjutnya, pada sisi kanan ditampilkan sebuah kebutuhan bantuan atau demand di 6 lokasi pengungsian yang diberi kode A hingga F. Selanjutnya, setiap lokasi juga memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda, di mana ditunjukkan oleh tingkat kebutuhan indeks. Ada indeks Cianjur 5, Sukabumi 4, Purwakarta 3, Bandung Barat 5, Garut 4, Tasikmalaya 3. Dan total kebutuhan dari setiap pengungsian adalah 2.700 ton.
Jika dibandingkan dengan total suplai sebesar 3.200 ton, maka secara keseluruhan pasokan bantuan masih mampu memenuhi keseluruhan bantuan pengungsi. Selanjutnya, data selanjutnya menunjukkan biaya transportasi per ton dari setiap gudang menuju lokasi pengungsian. Nilai biaya yang berbeda-beda tergantung kombinasi asal dan tujuan distribusi. Selanjutnya adalah tabel jarak antar lokasi pengungsian dan masing-masing gudang. Dan tabel selanjutnya adalah data biaya transportasi jarak dan kapasitas kendaraan dari tiap-tiap jenis kendaraan, di mana ada 3 jenis kendaraan, yaitu truk kecil, truk sedang, dan truk besar. Selanjutnya, ditunjukkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi hasil optimasi distribusi bantuan, di mana prioritas utama penelitian ini adalah memastikan persentase pemenuhan kebutuhan mencapai 100%, sehingga seluruh kebutuhan pengungsi dapat terpenuhi. Setelah target tersebut tercapai, kinerja distribusi kemudian akan dievaluasi berdasarkan beberapa indikator, yaitu total biaya operasi, total bantuan yang berhasil dikirim, tingkat utilitas gudang, rata-rata waktu pengiriman, dan jumlah lokasi yang berhasil dilayani. Selanjutnya adalah terkait formulasi dari model matematis berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya. Yang pertama, untuk mengetahui dari fungsi tujuan ini, kami menggunakan fungsi tujuan, yaitu bertujuan meminimalkan total biaya distribusi yang diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian antara biaya distribusi per unit dan jumlah bantuan yang dikirimkan untuk setiap pasangan gudang menuju lokasi terdampak. Dan terdapat juga variabel keputusan berikut adalah XIJ yang menandakan jumlah bantuan yang dikirim dari gudang I ke lokasi terdampak, ya di mana I menunjukkan indeks gudang, J menunjukkan indeks lokasi terdampak, dan XIJ lebih dari sama dengan 0 karena jumlah bantuan yang dikirim tidak boleh bernilai negatif. Next. Selanjutnya merupakan batasan dari formula matematis yang kami gunakan, yaitu yang pertama, total bantuan yang dikirim dari satu gudang ke semua lokasi terdampak tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia di gudang tersebut. Batasan kedua, yaitu adalah total bantuan yang diterima satu lokasi terdampak dari semua gudang harus minimal sama dengan kebutuhannya. Batasan yang ketiga, jumlah bantuan yang dikirim tidak boleh negatif. Ini batasan logis yang dasar yang biasanya dipakai dalam formulasi matematis. Lalu batasan yang terakhir adalah total kapasitas seluruh gudang harus sama dengan total kebutuhan seluruh lokasi. Next. Selanjutnya adalah ini merupakan cara dari penyelesaian model dengan menggunakan Google Colab. Yang pertama dilakukan dalam pengolahan data, yaitu pastinya kita mengimputasi dari data yang kami gunakan. Berikut merupakan sintaks pertama yang berfungsi sebagai tahap input dalam pemodelan awal untuk optimasi distribusi bantuan. Data yang diinput meliputi data gudang, lokasi terdampak, kapasitas supply, kebutuhan demand, biaya transportasi per ton, jarak antar lokasi, dan tampilan biayanya. Selanjutnya, sintaks yang kedua adalah untuk menyelesaikan permasalahan dari transportasi tersebut. Sintaks ini merupakan inti dari model optimasi dengan mencari fungsi tujuan soft transportation untuk mencari kombinasi pengiriman terbaik dari beberapa gudang ke beberapa lokasi terdampak dengan mempertimbangkan kapasitas gudang yang ada, kebutuhan lokasi, biaya pengiriman jarak, rute yang diperbolehkan, dan kemungkinan bantuan tidak terpenuhi. Selanjutnya, setelah melakukan solver, kita bisa melihat output atau hasil dari optimasi dasar tersebut. Model ini dijalankan sebagai baseline untuk menggunakan data kapasitas gudang, kebutuhan bantuan, dan variabel-variabel lainnya yang digunakan. Berdasarkan hasil baseline alokasi tersebut, model ini menghasilkan beberapa keputusan distribusi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu menentukan pembagian bantuan secara optimal. Next.
Selanjutnya kita masuk ke dalam pengolahan data untuk melakukan alokasi XIJ dalam bentuk matriks. Dari database allocation yang sudah diolah sebelumnya, diubah menjadi tabel matriks dengan baris sebagai gudang dan kolom sebagai lokasi tujuannya. Kolom quantity per ton digunakan sebagai nilai utama sehingga setiap isi sel menunjukkan jumlah ton bantuan yang dikirim dari satu gudang ke satu lokasi. Matriks ini menunjukkan keputusan distribusi dari XIJ-nya. Selanjutnya adalah menentukan dari KPI persentase pemenuhan kebutuhan. Tabel ini dapat menunjukkan setiap baris mewakili satu lokasi terdampak. Kolom demand per ton menunjukkan jumlah kebutuhan bantuan di lokasi tersebut. Sedangkan kolom dari receive per ton menunjukkan jumlah bantuan yang diterima berdasarkan hasil yang sudah dilakukan. Kolom shortage per ton menunjukkan jumlah bantuan yang tidak terpenuhi dan kolom fulfillment menunjukkan persentase pemenuhan kebutuhan bantuan di setiap gudang yang ada. Next. Selanjutnya, analisis. Untuk bisa melihat dari skenario-skenario yang telah tersedia, maka kita melakukan pengolahan data dengan skenario what if. Berdasarkan hasilnya, seluruh skenario menghasilkan status yang optimal. Pada kondisi baseline, seluruh demand sebesar 2.700 ton dapat terpenuhi dengan biaya transportasi sebesar 471 juta. Selanjutnya, skenario ditaikkan menjadi 25%, ini menyebabkan biaya menjadi meningkat, sehingga total biaya yang dikeluarkan sebesar 588.750.000 rupiah. Skenario yang ketiga adalah kenaikan demand di lokasi A dan D sebesar 20%. Ini juga masih dapat dipenuhi sepenuhnya permintaan tersebut, namun indikasi dari menaikkan tersebut menjadi biaya yang meningkat sebesar 521.600.000 rupiah. Selanjutnya adalah adanya skenario gudang G3 tidak beroperasi menghasilkan dampak yang paling buruk karena menimbulkan kekurangan sebesar 200 ton dan menurunkan minimum fulfillment menjadi 60%, yang sebelumnya pada skenario awal yaitu sebesar fulfillment 100%. Sebaliknya, skenario penambahan gudang darurat G6 di Pelabuhan Ratu memberikan hasil terbaik karena dengan mengadakan penambahan gudang tersebut, hasil mampu menurunkan biaya sebesar 417 juta dengan tingkat pemenuhan sebesar 100%. Selanjutnya, ada skenario terakhir, yaitu skenario batas waktu 24 jam untuk lokasi A dan D. Hal ini tidak mengubah biaya serta tingkat pemenuhan dibandingkan baseline. Selanjutnya adalah pengolahan data. Masih dalam pengolahan data, sintaks ini berfungsi untuk membuat jawaban otomatis untuk seluruh skenario yang telah diujikan dan dijalankan. Jadi setelah mode optimasi dijalankan untuk beberapa skenario, bagian ini akan mengambil hasil optimasi, membandingkannya kembali dengan kondisi baseline, kemudian menyusun jawaban dalam bentuk tabel skenario. Baik, selanjutnya ini analisis hasil optimasi. Sintak ini digunakan untuk analisis lanjutan terhadap hasil optimasi yang sudah ada. Setelah model menghasilkan alokasi distribusi bantuan, sel ini tidak lagi menghitung solusi optimasi baru, tetapi mengevaluasi apakah hasil yang sudah diperoleh sesuai dengan tujuan optimasi yang sudah ditetapkan. Dan sintak ini berfungsi menerjemahkan hasil optimasi menjadi analisis yang lebih mudah dipahami. Hasilnya tidak hanya menunjukkan rute distribusi dan biaya minimum, tetapi juga mengevaluasi apakah model sudah memenuhi tujuan utama, yaitu menghasilkan distribusi bantuan dengan biaya minimum, kemudian memenuhi kebutuhan lokasi terdampak, kemudian tidak melebihi kapasitas gudang, kemudian memperkirakan kebutuhan kendaraan, dan yang terakhir memastikan lokasi prioritas tinggi tetap terpenuhi. Selanjutnya masuk ke chapter 4, yaitu what if analysis. Berikut merupakan visualisasi dari what if analysis. Jika kondisi kenaikan BBM menaik sebesar 25%, yaitu dari biaya awal sebesar 471 juta rupiah naik menjadi 588
Rp750.000. Kemudian untuk kondisi kebutuhan meningkat sebesar 20% dari biaya awal yaitu Rp471.000, Rp471 juta naik menjadi Rp521.600.000. Dan kemudian sama untuk kondisi berkurang satu gudang operasional. Dari biaya awal Rp471 juta dan mengalami kenaikan sebesar menjadi Rp551 juta. Kemudian dari kondisi penambahan gudang. Dari biaya awal Rp471 juta turun menjadi Rp417 juta. Dan untuk kondisi batas waktu 24 jam, ini tidak mempengaruhi apapun dari segi biaya. Kemudian selanjutnya chapter 5 yaitu rekomendasi. Berikut merupakan hasil analisis. Di sini ada alokasi distribusi yaitu menggunakan 8 rute. Kemudian total biaya yaitu Rp471 juta. Kemudian utilisasi gudang yaitu menggunakan G3, G4, dan G5 dan utilitasnya 100%. Untuk kebutuhan kendaraan menggunakan total 227 rute. Dan untuk prioritas kebutuhan tinggi, lokasi prioritas 5 terpenuhi 100%. Dan berikut merupakan data dari fulfillment. Dan berikut juga merupakan hasil analisis dari alokasi, warehouse utilization, dan vehicle requirement. Berikut merupakan tampilan dashboard dari kelompok kami, yaitu dashboard optimasi distribusi bantuan pasca bencana. Berikut merupakan link Google Drive. Sekian, terima kasih dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.